Halo semuanya, ini Ruang Dialog bersama HMA ITENAS. Di sini bersama saya, Raisa Nurnaza, dan rekan saya, Ramri Talia. Hari ini kita kedatangan tamu, Bapak Arsitek Eriko Mawanto, STMT, IAI, AA, GP. Mungkin sebelumnya kita bisa memperkenalkan dulu ya Bapak. Bapak ini merupakan salah satu lulusan dari ITENAS juga di tahun 2005 sampai 2000 sampai 2005. Kemudian melanjutkan pendidikannya ke ITB ya Pak. Di tahun 2008 sampai 2012. Hari ini kita akan membahas menjadi arsitek sejati. Jadi, siapin ruang buat dengerin karena setiap dialog pasti punya cerita. Oke, jadi sebelum jadi arsitek mungkin pasti akan ada beberapa tahapan yang diambil untuk mendapatkan gelar arsitek ya Pak. Ya. Menurut Bapak, kenapa lulusan sarjana arsitek itu gak bisa langsung dapat gelar SARS? Ya, ini oh ya, halo semuanya. Sebelum menyapa ya. Jadi sebetulnya info yang kita masuk itu sampai saat ini itu kalau lulusan S1 itu kalau arsitek itu sebetulnya bisa masuk ke SARS langsung. Cuman saya nggak tahu apakah ada perubahan. Ini kan lagi dinamika di Kemendikti ya, atau di Aptari juga lagi disusun mungkin. Jadi saya belum dapat info tuh tentang hal ini gitu untuk yang update terakhir sekarang. Kalau menurut Bapak ini tuh perbedaan antara pendidikan akademik sama kan nanti setelah lulus ini pasti harus masuk ini ya penjurusan apa profesional profesi arsitek PPAR. Menurut Bapak kalau ini tuh perbedaannya apa ya sama pendidikan yang dapat pas kuliah sama pas PPAR ini? Jadi untuk sarjana S1 arsitek itu kan 4 tahun kurikulumnya ya, 4 tahun dia sudah bisa mendapatkan gelar sarjana. Lalu dari situ kalau kita mau berpraktik sebagai arsitek, jadi arsitek itu sekarang itu sudah mau setara dengan prakteknya dokter. Jadi ada, kalau dokter kan udah tahun 60-70 tuh, ada SKED kan, sekarang SKED. Dulu kan ada dokter umum, habis itu dia dokter sarjana dokter, lalu ada kayak koas gitu lah ya, 2 tahun kan ya. Nah, habis itu baru dia bisa dikatakan dengan dokter kan. Nah, kita mirip seperti itulah. Jadi ada PPAR 2 tahun, 1 tahun kalau nggak salah, 1 tahun. Nah, nanti baru mengikuti proses berikutnya lagi sebetulnya untuk bisa mendapatkan gelar arsitek gitu ya, yang tadi di depan itu. Nah, bedanya sama yang S1 biasa, kalau PPAR namanya PPAR, program studi profesi arsitektur lah ya. Itu bedanya itu kalian itu nanti dari sarjana 1 itu sudah mulai dikenalkan berpraktek sebagai profesi arsitek. Beda dengan magang. Itu jauh beda gitu. Nah, kalau di PPR itu nanti kalian dikenalkan dan namanya kode etik arsitek. Kode etik dan kaidah tata laku profesi arsitek. Biasanya itu penataran yang diselenggarakan sama IAI. Nah, kalau di PPAR itu kalian dapat lebih panjang waktunya. Itu bedanya di situ. Salah satunya pertama itu. Terus yang kedua, materi-materi yang kalian dapatkan nanti di PPAR itu yang berhubungan dengan profesi. Jadi kayak misalnya kalian sekarang kan nggak ngitung RAB kan, atau cuman yang iya, nah itu. Nah, kalau nanti di PPR tuh ada, tapi beda-beda ya. Setiap universitas tuh punya silabus masing-masing. Salah satunya ada yang menekankan itu juga. Lalu dikenalin juga, kalau kalian tugas akhir kan nggak tahu itu konsultan struktur siapa, ya kan? ME itu apa, barang apa tuh ME kan ya? Makhluk apa ME kan? Nah, atau enggak ada landscape dan sebagainya, ada yang namakan MK. Nah, itu dikenalkan di situ bahwa arsitek itu ada ini. Salah satu ada yang kayak gitu. Jadi tapi setiap universitas akan beda-beda pasti ngambil mau yang mana porsinya atau yang apa. Karena kalau kita di praktek pasti kayak gitu, ketemu konsultan-konsultan itu. Jadi kalian begitu setelah PPHR, jadi kan sudah matang nih. Sorry, udah setengah matang lah minimal. Iya, masih panjang kalau jadi arsitek. Jadi
kalian minimal tahu gitu bahwa oh ya kita harus ketemu sama struktur sama ME, oh ya kita nggak hanya mikirin mau-maunya kita gitu loh. Jadi nanti ketemu misalnya si lampunya berapa titiknya dan segala macam lah, ada beban AC, ada ruangan HU misalnya yang harus kalian desain, terus kalian kan biasanya kan oh ini ruang ME ya, taruh aja ruang ME ya. Nah di situ tuh kan banyak, ada genset, ada SDP, ada MDP gitu kan, itu yang listrik, terus ME kelas listrik juga kan harus kuat, harus lemah. Terus ada sistem AC, ada chiller, ada air, ada pompa-pompa, pompa juga macam-macam, pompa air bersih, pompa kebakaran, pompa IPAL gitu kan. Itu kan satu ruangan gede itu kan tahu gitu kompartemennya gitu. Iya, tapi dikenalin doang di PPART bahwa ada itu gitu. Kalau yang lebih detail lagi harus pengalaman, nah itu Pak. Gitu paling. Bedanya itu PPAR sama arsitek, sama apa S1 arsitek ya. Terus kalau misalkan dalam proses pembuatan proyek sekarang tuh ada sertifikasi apa gitu, kalau misalkan kayak sertifikasi dari IAI itu apa wajib? Jadi gini, kalau saya nih, saya sih sangat menyarankan gitu, sangat menyarankan. Ini belajar pengalaman juga ya, dulu saya lulus karena memang dulu asosiasi arsitek itu belum terlalu menyentuh sampai ke mahasiswa. Nah, saya agak menyesal dulu tahu gitu, saya begitu lulus langsung daftar IAI gitu. Nah, saya daftarnya 2011, kan lulus 2005. Ada 6 tahun saya lost. Itu ada satu hal lah nanti ya, kalau mau diceritain. Jadi baiknya kalian begitu lulus langsung daftar IAI aja, menurut saya ya. Tapi ingat, daftar IAI itu tidak wajib. Tidak wajib sebetulnya. Sebetulnya di ADRT kita di IAI itu nggak wajib, tapi disarankan kalau mau secepatnya. Karena setelah dari situ, di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017, itu sudah disebutkan asosiasi profesi arsitek itu IAI untuk di Indonesia. Dan penyebutan gelar arsitek itu harus memiliki namanya surat tanda registrasi arsitek. Jadi step-stepnya setelah dapat dari IAI, kalian jadi anggota, lalu di situ ada penatar kode etik bagi yang tidak ikut PPAR. Kalau udah PPAR ya udah dia hanya anggota saja, kode etiknya sudah ada di PPAR nih. Sekolah lanjutan itu teh. Iya. Nah, setelah itu kalian masuk ke sana, ujung dari seorang arsitek itu to be registered. Lalu ada recognize, terus ada license. Recognize atau ini certification lah gitu. Kalian jadi register itu kalian terdaftar sebagai arsitek resmi, ada AR-nya itu di Indonesia oleh DAI melalui, semuanya ini melalui IAI karena asosiasi di undang-undang kan hanya IAI di Indonesia kan. Nah, itu untuk dapatkan gelar SRA itu namanya itu sama Dewan Arsitek Indonesia namanya. Terus nanti ada kompetensi kalian SKK. Itu kan ngomongin sertifikat kan ya. Nah, itu SKK nanti ada jenjangnya dari mulai jenjang 6 sampai jenjang 8. 9, sorry maaf, sampai jenjang 9. Lalu ada nanti lisensi. Nah, jadi ibarat gampang ya, saya selalu ngomong gini. Tapi ini masih dalam terus apa ya, pendalaman lah ya. Kan SRA itu baru mulai di 2021 sebetulnya. Jadi makanya ini udah satu periode per 5 tahun, nanti periode berikut perpanjangan, saya juga nanti perpanjangan, kita semua perpanjangan. Nah ini udah 2 kali, nah ini lagi terus diperbaiki sistemnya, nomenklaturnya, perundang-undangannya di Indonesia. Jadi gampang ya, kalian punya KTP, kalian mau ke luar negeri pakai paspor, terus kalian punya mobil motor pakai SIM. Sekarang bikin SIM mau bikin paspor pakai KTP nggak? Oke. Nah, itu register namanya SRA. Terdaftar di Indonesia gitu, diakui Anda menjadi arsitek, didaftarkan di DAI tadi, SRA tadi. Terus, Pak saya nggak biasa pakai, jarang, saya proyek saya swasta Pak, nggak pernah ikut tender. Ya nggak usah bikin SKK, namanya SKK tadi, surat kompetensi. Jadi itu sifat, kalau ini sebetulnya bisa dibilang syarat utama lah gitu SRA tuh. Tapi kalau SKK itu nggak wajib kalian. Kalau kalian nggak pernah bikin
ikutan tender pemerintah yang mewajibkan SKK sebagai syaratnya atau SRA, nggak perlu ngapain ya, kalian juga saya mah nggak pernah keluar negeri Pak, ngapain lah gitu, saya di Indonesia aja ya, nggak usah bikin paspor ya kan, gampang. Terus nanti terakhir, saya punya mobil Pak, saya mah sukanya nge-Grab aja, saya nggak mau bikin SIM ya udah nggak usah bikin lisensi, nggak masalah. Nah perbedaan itu tadi, ini daftar, ini kompetensi diakui kalian kompetensinya melalui proses lagi ya, ada ujian segala macam. Lisensi juga sama, lisensi nanti kalian kalau kan bangunan tuh ada IMB namanya, sekarang namanya PBG, persetujuan bangunan gedung, dulu namanya IMB, izin mendirikan bangunan. Jadi kalau kita bikin bangunan atau project itu harus ada izinnya dulu ya kan dari pemerintah kan. Nah yang bisa bertanggung jawab terhadap bangunan itu arsiteknya adalah yang punya lisensi itu tadi, yang kayak tadi SIM itu. Jadi kalian kalau misalnya saya nggak perlu Pak, karena lisensi itu gini, lisensi itu semua provinsi ada. Satu arsitek saya nggak tahu maksimal berapa, saya lupa ya. Ada yang dibilang 5, ada yang 3. Tapi itu aturan tiap provinsi. Jadi kalau misalnya saya biasanya proyeknya di Jawa Barat, di provinsi kan ya, Jawa Barat Pak sama Jakarta, ya ambil aja lisensi Jawa Barat sama Jakarta. Tiba-tiba dapat di Bali, itu boleh nanti. Kalau punya kenalan di Bali, terus dia punya kenalan lisensi Bali, telepon koordinasi aja langsung. Nah dia menjadi partnernya kita untuk tahu, kan kita nggak tahu ya peraturan di Bali apa aja. Nah, tanyalah ke dia, nanti dia yang ngatur, desain dari kita tetap gitu loh. Jadi bisa berkolaborasi kayak gitu antar provinsi. Tapi nanti yang bertanggung jawab yang punya lisensi. Iya, jadi yang lisensi Bali ngasih tahu ke saya nih misalnya, di Bali tuh nggak boleh gini ya, gini ini peraturannya begini. Ada yang bilang kan, nggak boleh setinggi pohon kelapa gitu kan. Padahal itu nggak boleh, setahu saya ya, dia nggak boleh 4-3 lantai gitu, karena dia menjaga skyline dari kota Bali yang adatnya tuh sangat kuat. Jadi bayangin kalau ada tower-tower kan lemah jadinya skala kotanya. Itu yang maksudnya unsur peraturan tidak tertulis adat yang masuk ke bangunan. Nah, dia yang tahu kan, kita enggak. Nah, dia langsung kasih tahu, ya udah berarti saya nggak mungkin 4 lantai ke atas gitu. Hal-hal kayak gitu. Begitu pula juga di Jakarta. Di sini boleh, Surabaya tuh KLB boleh 15. Ya udah, langsung kita buat 200 lantai gitu kan, bisa gitu. Nah ntar dia yang tanggung jawab kan. Jadi fungsinya yang pemegang lisensi di provinsi tempat itu untuk bisa mendeliver aturan setempat, itu yang kita nggak paham detail di sana. Jawa Tengah beda lagi, Jawa Barat beda lagi, nanti Sumatera bagi 3 lagi provinsi kan, tempat ya saya lupa ya, Kalimantan lain lagi, Papua lain lagi, semua ada punya lisensinya. Ngaruh banget berarti apa kalau misalnya kita nggak masuk IAI, betul, nggak akan dapat. Makanya saya bilang sarankan, karena di IAI itu ada namanya PKA, PKB, pengembangan keprofesian arsitektur, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kalau PKA itu ada 3 PKA. Yang pertama itu tata aturan lah ya, tentang regulasi bangunan dan tata kota gitu. Yang kedua tentang lingkungan, yang ketiga tentang manajemen multidisiplin. Dan ada beberapa lagi, saya agak lupa tuh yang 2 sama 3. Setiap satu PKA tuh dua materi. Jadi kalau di AI pasti ada namanya juga pembekalan ya, yang arsitektur. Dan kalau berkelanjutan biasanya kita ada punya seminar gitu-gitulah, pembekalan kayak gitu supaya kita jadi paham gitu loh. Aturannya begini ya, ini begini. Dan PKA tuh kita di seluruh Indonesia, semua provinsi ya itu ngadain PKA dan online bebas gitu. Lumayan ngaruh lah, makanya saya bilang kan, saya nyesal dulu tau gitu saya dari awal masuk IAI, begitu lulus gitu ya, jadi makin panjang kan bisa mempersiapkan dirinya gitu. Terus Bapak kalau misalkan di kancah internasional, biasanya arsitek yang berasal dari Indonesia tuh identik sama siapa? Sama siapa tuh maksudnya gimana ya? Jadi kalau misalkan di luar negeri ada Hadid ya. Ya kalau misalkan di Indonesia tuh siapa menurut Bapak? Banyak sih ya. Jadi maksudnya arsitek Indonesia yang setara dengan internasional gitu. Banyak. Sebetulnya banyak. Di Indonesia sendiri, di Jawa Barat aja, Jawa Barat sendiri atau Bandung ya bahkan ya. Itu Tantiklam itu beliau itu
mendapatkan ini loh, apa namanya, nominasi Aga Khan Award loh. Nggak pada orang tahu, Aga Khan Award itu kan penghargaan tentang kebudayaan gitu ya, yang tentang kemanusiaan. Jadi ada serinya arsitektur. Dan kalau nggak salah yang sekarang itu masjid di mana ya? Saya kemarin baru dapat info tuh, itu dapat nominasi Aga Khan Award juga. Jadi masjid di pinggir pantai, dia apa waterfront, tapi bentuknya tuh kalau saya biasanya kalau waterfront tuh fluid. Karena area air ya. Nah kalau ini enggak, dia bentuknya simple box, tapi surroundingnya itu ada reflective pond. Jadi dia membiaskan bahwa terkesan kita lagi sholat beribadah di atas laut gitu. Nah itu saya lupa, itu tuh arsiteknya masih di Jakarta deh. Jadi kalau dibilang setara internasional udah banyak sekarang ya. Sekarang udah banyak banget. Ya banyak lah disebutkan. Jadi kita bisa setara karena banyak sekarang kita mengekspor ya, dalam tanda kutip mengekspor arsitek-arsitek kerja di luar. Jadi pas balik lagi ke sini tuh udah tahu standar luar tuh kayak apa gitu. Jadi nggak bisa dibilang terbelakang juga ya arsitek. Enggak. Jadi seni itu luas. Jadi bisa kita lewat seni itu jiwa kan, refleksi jiwa kan. Nah jiwa itu kan beda-beda. Ada yang kayak Zahadid, ada yang kayak Norman Foster, ada yang kayak Rem Koolhaas. Di sini mungkin ada yang kayak Tantik Lam, Andra Matin gitu ya. Terus ada arsitek-arsitek yang tidak terlalu terkenal tapi dia dalam bisnisnya lancar gitu loh. Maksudnya dia proyeknya ada terus gitu. Tapi dia nggak terkenal gitu. Macam-macam gitu dengan gayanya masing-masing, style masing-masing. Kalau Bapak sendiri biasanya memperlihatkan apa konsepnya yang biasanya Bapak gunakan sebagai signature? Nah ini juga sebetulnya gini, saya waktu itu waktu S2 itu sempat diajarin sama salah satu dosen, dia praktisi juga. Menurut saya itu cukup luas wawasannya. Jadi dia membagi dua, itu glass box dan black box. Artian pemikiran arsitek itu ada yang kadang transparan, glass box, kaca kotak kaca sama kotak hitam kan black box. Nah, ini ada yang benar-benar transparan, artiannya wujud bentuk arsitektur itu dia memang betul-betul simple gitu ya, mudah dicerna oleh orang awam. Ada yang black box, yang tiba-tiba out of nowhere desainnya tuh pokoknya jadi aja gitu. Jadi itu maksudnya tiba-tiba melengkung lah kayak Zahadid tuh. Kalau yang sekarang Made Architect lah, yang sekarang lagi rame ya, lagi malah bukan rame, dia lagi di top area black box itu. Salah satunya Made Architect dari Cina. Nah dia belajar di Harvard apa Yale, saya lupa ya. Dia belajar di Eropa atau di Amerika tuh, Amerika kayak masalah. Nah jadi dengan pendidikan dari sana juga akhirnya dia terakulturasi, dia DNA-nya nyampur, akhirnya dia punya suatu desain statement yang ya bisa dibilang kalau saya bilangnya ini penerusnya Zahadid nih. Nah, tapi dia cowok, versi cowoknya, jadi lebih maskulin. Kalau Zahadid kan sangat feminim tuh. Nah ini kalau Matt itu dia lebih state-nya tuh lebih maskulin aja gitu. Nah jadi itu black box. Jadi saya tuh lahir dari glass box sebenarnya. Lahir itu ketika saya lulus, saya pengalaman lalala. Nah, saya mendapatkan jalur path-nya atau karir path-nya tuh ada di ranahnya glass box. Jadi biasa dengan developer. Kalau developer mah susah, mau dibilang kita mengekspresikan daun lontar gitu kan. Nggak ngerti tuh. Dia cuma bilang terus berapa yang bisa gue jual gitu aja udah areanya kan. Nah, glass box tuh cenderung dia geometri-geometrinya tuh yang lebih cerna karena juga berhubungan dengan waktu. Dia nggak akan bisa karena developer tuh butuh waktu cepat menjual gitu. Pasti kita dituntut untuk lebih cepat. Itu aja sih. Jadi saya nggak ada langgam, saya nggak pernah membaca langgam atau memberikan langgam tertentu. Ya saya lahirnya dari glass box gitu. Jadi saya gitu aja. Proses menuju dunia profesional itu realitanya gimana sih Pak? Kerja setelah lulus itu gimana sih? Fresh graduate kan sekarang suka agak susah ya cari kerjanya.
Oke. Jadi gini, saya selalu ngasih tahu ke para fresh graduate. Ini juga saya nge-share saja sih, berkaca pengalaman aja ya. Kalau dulu saya sih kebetulan kan ayah saya punya perusahaan konstruksi. Jadi memang begitu lulus membutuhkan dulu saya masuk ke manajemen konstruksi dulu. Jadi waktu itu memang kebetulan ada butuh arsitek di sana di Bali. Jadi saya keburu ketarik sana. Tadinya saya mau ngulang PA6. PA6 saya C, 2C apa B ya, saya lupa deh. Studio semua mau saya ulang, 4, 6 mau saya ulang gitu kan. Terus keburu saya udah nggak usah, udah buru-buru nih di sini butuh, ya udah saya akhirnya pergi. Nah, kalau saran saya ini fresh grade itu, tapi kembali lagi ya, harus menggali kemampuan dan lain sebagainya. Saya selalu saranin, mumpung kalian fresh grade, kalau kalian punya kesempatan kerja di luar negeri, itu kejar. Kalau saya, ya. Kalau memang belum ada kesempatan, cari ke perusahaan-perusahaan yang minimal top 10. Cara mencarinya gimana? Banyak kan, googling sekarang banyak banget top 10 arsitek Indonesia gitu. Itu biasanya keluar dari versi BCI Asia. Ada yang versi Jakarta, Singapura, Hong Kong, dan sebagainya lah. Nah, yang di Jakarta tuh cari aja di situ 10 terbaik gitu. Nah, coba apply ke sana. Jadi kenapa harus keluar? Karena kalian begitu keluar tuh wawasannya akan terbuka sekali. Dan udah pastilah salary-nya lebih gede lah, jauh lah dari sinilah ya. Itu udah jauh gitu, minimal kalian dapat bersih 10-15 nih, bersih nih, belum sama seminggu bolak-balik kalau Singapura. Seminggu bolak-balik gitu kan ya. Dan tapi yang jelas tuh pengalaman dan wawasan. Kalian di luar tuh mendapatkan itu. Kalau di Indonesia kenapa yang 10 terbaik? Karena cara mengolah proyek di perusahaan atau firma atau biro di 10 terbaik itu kan sudah diakui kan 10 terbaik versi majalah kan. Nah, dia melihatnya tuh dari manajemen bironya, cara mendapatkan proyek, mengolah proyek, bagaimana berhubungan dengan klien gitu. Dan yang pasti proyeknya tuh rata-rata gede-gede. Jadi kalian skillnya tuh akan jauh naik berkali-kali lipat. Yang tadi saya bilang ngomongin kan, kalian mungkin nggak biasa disebut high rise tuh berapa sih? Berapa lantai sih di kuliah ya? Betul lah, high rise itu dia itu di atas high rise itu 40 lantai. Di atas 40 lantai disebut dengan high rise gitu. Karena ada sistem MA yang area transit itu. Nah, itu baru bisa dikatakan dengan high rise building gitu. Nah, kalian belajar nanti di sana, bikin core yang di 60 lantai misalnya kan. Nah, itu makanya itu manajemen juga kalian belajar di situ. Ini bukannya kalau misalnya ditawarkan ke luar negeri atau ke top 10 perusahaan itu butuh pengalaman yang udah lama juga ya? Kalau fresh gitu justru enggak, karena mereka tuh butuh lulusan baru yang bisa ngikut alur mereka. Oh, justru bukan yang nyari yang berpengalaman banget. Enggak. Ya gimana caranya kalian baru lulus terus diminta berpengalaman, kan nggak mungkin gitu. Itu justru jadi perusahaan-perusahaan di sana tuh yang susah itu kalau yang levelnya udah pengalamannya 5-10 tahun itu susah. Karena kalian udah nanti dilihat recordnya. Kalian 5 tahun setelah lulus ngapain gitu. Kerjanya di mana aja nih. Kalau kerja di tempat yang bener itu masih mending dia terus karirnya kan. Tapi kalau enggak dia kan ngapain? Ini nggak bener, dia nggak jelas ini perusahaan apa, di mana gitu. Makanya saya saranin itu baru lulus itu ke top 10 atau ke luar negeri sekalian gitu. Nah di situ ntar jelas nanti perjalanan histori kalian gitu. Dan pengalaman tentunya ya pasti duit ya macam-macam lah yang kalian dapat lah di sana. Hidup di sana kan lain ya. Nah itu akan membentuk mindset, membentuk cara berpikir gitu dan lain sebagainya. Gitu ya. Soalnya kita mikirnya kayak kalau misalnya mau cari pekerjaan yang bagus harus punya pengalaman yang lama gitu. Belum tentu. Yang jelas yang harus disiapin kalian art understanding, jadi saya sebutnya pemahaman tentang seni gitu. Seni itu kalau di arsitek manapun ya, glass box atau black box, itu pasti kalian
kita tuh setengahnya tuh seni gitu. Jadi dalam membuat porto gitu ya, jangan bikin yang template, kan gampang ya. Template sekarang juga bagus-bagus menurut gua ya, tapi itu pasti akan kelihatan sama bos yang udah pengalaman ya, ini mah template, ini berarti lu nggak kreatif gitu. Berarti lebih penting ya? Ya, sangat penting porto mah. Nah, iya, itu porto itu apa namanya, wajah kita kalau mau nge-apply gitu. Nanti kan kelihatan. Saya dulu udah berapa kali lah, saya nyebutnya batch ya, berapa kali batch saya lempar ke luar negeri. Ada yang 10 perusahaan, batch pertama nih, setahun tuh 3 batch, bahkan sekali ada 4. Udah hampir 15 batch lah gitu. Sekali saya kirim 10, 20, terakhir kemarin 100. Saya kirim sampai ke Norway, sampai ke Finland, saya kirim aja udah. Nah, nanti kalian itu akan melihat, itu akan dilihat gitu, seleksi alamnya. Nanti yang mau menghubungi kita tuh orang, perusahaan yang sesuai, karena portonya tuh udah sesuai dengan garis desainnya mereka, karakternya gitu dan sebagainya. Sampai sekarang saya nggak bisa nembus Zahadid tuh, karena saya bukan orang black box gitu. Tapi saya kirim aja, terus siapa lagi? Banyak lah. Pokoknya intinya jangan takut ngirim. Iya, udah ratusan saya ngirim. Jadi tetap semangat aja gitu. Terus kalau di luar negeri itu enaknya nanti kalau kalian apa namanya, kan mereka kalau apalagi top 10 yang di luar negeri ya, itu proyeknya pasti di mana-mana. Kalian bisa traveling juga jadinya. Ya, arsitektur tuh justru kita harus sering traveling. Bahkan sekalian dapat proyek gitu kan. Jadi sekalian kan gitu. Itu jadinya mengisi jiwa kita kan, traveling ketemu sama orang, energi kota, energi orang itu. Jadi kita bisa belajar gitu, bisa lebih mengembangkan diri gitu. Terus. Nah, kalau itu kan kalau untuk postgraduate ya. Kalau misalnya magang atau kerja praktek nanti kan ada ya di PA 7 nggak salah. PA6. PA6 ada kerja praktek. Kalau itu tuh penting nggak sih Pak? Kalau buat dapat kerjaan nanti selanjutnya? Penting. Jadi gini, saya mau coba luruskan dulu. Kerja praktek dengan magang itu 2 hal berbeda. Oh, beda. Beda. Kalau di dunia, kalau di dalam kacamatanya asosiasi profesi, itu magang itu menjadi syarat untuk bisa mendapatkan register tadi. Salah satu syarat selain PPAR ya. Magang juga? Iya, magang juga. Itu di luar kerja praktek, karena magang itu hitungannya setelah kalian lulus. Kalau kerja praktek, itu di bawahnya kalian hanya dikenalkan saja. Ini begini loh, kan praktek kerja ya. Kalau magang, kalian ikut sama saya gitu. Misalnya, ikut sama gue nih, kita ke klien ya. Gitu, misalnya nih. Kalau kerja praktek nggak akan dibawa ke klien. Tergantung perusahaan. Tergantung perusahaan, ada yang bawa, ada yang enggak. Cuma rata-rata enggak. Perkenalan aja ya? Iya, hanya ngenalin loh, oh ini dunia kerja gini. Oh ada ya, lembur ya. Oh ternyata sama ya sama kita ya. Memang iya gitu. Iya, sebenarnya intinya masih lebih luas dari itu ya. Kerja praktek kalau magang baru mukanya doang. Baru mukanya doang. Tapi ya kalau makanya saya bilang tadi penting tempatnya, karena di tempat firma atau biro yang menyenangkan itu kalian tuh nggak akan terasa pertama. Oh ternyata hampir sama kuliah. Ada yang gitu, ada yang oh pressure-nya tinggi di sini. Ada yang gitu juga. Nah, berikutnya nanti ketika kalian apply, tempat kalian magang sama kayak tadi 10 terbesar atau terbaik gitu ya. Kalian tempat di situ, magang atau KP di situ, dan itu menjadi latihan kalian apply. Yang magang di situ itu banyak juga, KP juga banyak saingannya kan. Nah, nanti dilihat portonya, desainnya kan. Nah, itu balik lagi ke situ. Itu latihan kalian membuat porto gitu ya. Nembus nggak nih ke top 10 Indonesia nih. Nah, udah gitu kalau pas masuk, wah gini ternyata suasananya. Kerja di bisa Starchitect, tau kan Starchitect ya? Di Indonesia ada lah banyak Starchitect ya. Ada yang kerja di tempat biro PT gabungan gitu. Tidak ada bintang ya, tapi dia semua bintang bosnya gitu misalnya ya. Nah, itu lain ambience-nya gitu. Nah, itu penting banget tempat kalian, itu pijakan pertama. Stepping step pertama kalau mau loncat gitu. Itu dikembalikan lagi ke kalian kalau itu sih. Kalau saya sih nyaranin dari mulai KP itu di situ, di tempat yang itu, lalu nanti magang. Kalau magang nggak beda, karena magang tuh nanti kita milih arsitek, bukan milih tempat ya.
Jadi magang itu nanti si perpanjangan arsitek juga butuh pemagang kan, butuh perpanjangan tuh nanti butuh orang yang magang di saya misalnya ya selama 4.000 jam gitu. Oh, ada itu. Ada lagi, ada itunya Jadi juga. itu kayak nyambung juga buat si arsiteknya kalau misalnya Betul. menerima orang magang. Makanya sekarang banyak yang menerima. Betul, tempat magang ya. Kalau tempat kerja praktek itu umum, tapi kalau magang harus lewat prosedurnya IAI sih sebetulnya. Sama ya nanti kan untuk perpanjangan sertifikasinya saya sama kalian juga sama gitu. Nanti kalian kalau mau apply untuk mendapatkan register PPAR atau S2 desain arsitek plus magang 2 tahun 4.000 jam. Kalau KP kan cuma berapa? 3 bulan kan? Iya, 3 bulan. Ini 4.000 jam. Kalau di Singapura itu mendapatkan lisensi itu 3 tahun. Ikut sama arsitek yang punya lisensi. Nanti ketika submit, dilihat tuh logbook kan. Namanya logbook. Isinya apa aja? Isinya tulisan apa gambar gitu loh. Kalau isinya tulisan, pasti nggak lulus sudah. Nggak bisa dapat lisensi. Nggak lulus dapat SIM lah. Nah, kalau isinya gambar, teknis gitu, oh di sini, oh ini harus ada fire compartment, oh di sini harus ada fire resistance-nya berapa jam ditulis sama dia. Ini, iya, tandanya dia ngerti gitu loh. Iya. Logbooknya kan buku catatan kan. Buku catatan arsitek mah gambar semua isinya. Wah, saya lupa nggak bawa ya. Saya punya saya dulu isinya setengah curhat, setengah gambar-gambar semua. Saya serap ilmunya bos-bos saya dulu dari London kan. Gitu.